Sugeng siang Sobat Ngabei, warga Bolong Ngabei, keluarga besar Taman Martani, dan hari ini nambah lagi Sobat Petani Indonesia. Hari ini kita akan rembukan, akan colek-colek, akan membicarakan sesuatu yang mungkin agak berbeda dari yang kemarin. Tapi nanti akan kita jagongan di outdoor ini, di tempat yang yes banget ini. Kali ini saya ketemuan salah satu ketua kelompok tani di Taman Martani ini. Beliau kebetulan juga sekretaris Gapoktan, juga apa manajer apa itu Mas? Sing Gapoktan itu? Apa? Yang itu yang manajer itu? LPMA. Oh, LPMA. Beliau ini asli tani. Jadi nanti kita akan bertanya beliau tentang bagaimana petani di Taman Martani. Tapi sebelumnya ini kita anu dulu. Oh, nama beliau Mas Beni Haryono ya Mas? Beni Haryono. Beliau ini juga ketua RT di kampung beliau. Hari ini Mas Beni, kita akan podcast di Bolong Ngabei ini. Nanti kita akan tanya-tanya sampean, tanya-tanya penjenengan tentang, terutama yang sekarang menjadi ini itu tentang kartu tani, kemudian tentang kelangkaan pupuk, kemudian juga nanti bertanya tentang bagaimana sih petani Indonesia kok mampu bertahan di tengah pandemi ini. Tapi sebelumnya kita sapa dulu Mas, sapa apa idola-idola saya, yang fan-fan saya, yang selalu mengikuti saya setiap saya tampil Mas. Nanti kita sapa dulu. Wawan Lover, mana suaranya? Banyak baru, jadi teman-temannya baru Mas, jajan es di angkringan. Jadi mohon maaf baru jajan es di angkringan. Jadi mereka mantaunya dari jauh. Nah ini kan baru melihat suasana yang indah, tuku es. Oke. Ini kita akan tanya-tanya sama Mas Beni. Mas Beni Haryono. Ini Mas, hal yang pengen saya tanyakan, yang lagi in dulu Mas. Ini kan yang paling mendasar dulu. Nanti saya tidak lupa. Ini tentang kartu tani. Kartu tani. Saya punya kartu tani. Kebetulan saya itu petani. Meskipun saya artis terkenal, tapi yo LLE yang nganggo tani barang Mas. Bisa macul Mas. Yo bisa nong. Oh enggak bisa. Oke, Mas Beni. Ini kan kebetulan Mas Beni kan ketua kelompok di Kebon Kramen. Kelompok tani Kramen. Kelompok tani apa Mas? Ngudi Makmur. Ngudi Makmur. Ini saya lihat bagaimana beliau sukses. Yang pertama mengelola pupuk. Kemudian yang kedua bagaimana ternyata kartu tani itu bisa dioptimalkan. Kemudian ora ono kok wong Kramen ki ribut masalah pupuk. Ijane kuncinya piye Mas? Kuncinya piye Mas itu Mas? Ya kuncinya kita pertama-tama mengoptimalkan dari kartu tani yang ada. Jadi seluruh kartu tani yang ada di kelompok itu kita kumpulkan. Kuotanya kita lihat masih ada atau tidak. Itu kalau tidak ada kuota biasanya itu biaskan di rekening itu harus ada nilai saldo, entah itu 10.000 atau berapa, itu bisa diaktifkan sehingga kuota pupuk di kelompok kita itu selalu terjaga gitu. Jadi intinya pengaktifan kartu tani itu dimaksimalkan dari mulai berapa ya, tahun 2017 kemarin kan kita dapat kartu tani, sehingga kan baru dipergunakan sekarang. Jadi ada 1-2 yang hilang ya kita yang hilang itu kita urus biar jatah pupuk atau kuota pupuk itu nanti bisa keluar. Kalau Mas, kaitannya kok ada RDKK itu fungsinya apa Mas? Hubungannya dengan kartu tani. RDKK, rencana definitif kebutuhan kelompok, itu ada efeknya nggak dengan kartu tani itu?
Ya jelas ada, karena apa? Yang sudah tercantum di dalam RDKK itu sebetulnya sudah mempunyai kartu tani. Cuman kadang karena kartu tani dulu muncul tahun 2017 dan tidak langsung digunakan, baru digunakan tahun 2021 kemarin, sehingga kan banyak yang hilang. Jadi itu untuk ada RDKK itu untuk memantau kebutuhan setiap kelompok tani, itu kebutuhan pupuknya selama musim tanam, baik itu musim tanam 1, 2, 3, itu kuotanya berapa ton. Itu bisa kita lihat dari RDKK itu. Namun demikian, dari RDKK itu pun tidak serta-merta full bisa kita ambil semuanya, karena pasti dalam satu kelompok itu ada 1-2 kartu yang mungkin ada yang geblokir, ada yang tidak ada kuotanya, kemudian ada apa ya, dari apa itu catatan itu dia sudah masuk sudah ada kartu taninya tapi di dalam RDKK tidak tercantum. Bisa terjadi seperti itu. Gini Mas, mungkin enggak Mas, jadi kan mergo selama ini kan orang pikirannya gini, rabok kok larang, rabok angel. Kalau di media massa, di medsos kan ngono Mas, sekarang pupuk lah mahal, pupuk angel, terus pupuk menghilang. Itu jane faktornya apa Mas? Kan kita sudah punya kartu tani. Faktornya apa Mas itu jane? Kok nganti muncul opini seperti itu? Sebetulnya kelangkaan pupuk itu tercipta karena si petani itu satu tidak mempunyai kartu tani. Ora duwe kartu tani. Kemudian yang kedua, mungkin karena malas juga ya Mas, golek ya, malas golek. Bisa. Kemudian yang kedua, bisa jadi kelangkaan pupuk itu tercipta karena jatah pupuk itu sebetulnya bukan dikurangi ya, cuman diganti biar namanya pupuk berimbang. Jadi begini, memang kuota untuk urea itu dikurangi. Urea ya, khususnya kan urea. Rata-rata mayoritas petani itu nek mupuk nek ra urea ora mantep, jadi men ijo wae. Sebetulnya dilihat dari segi mutunya itu dari pemerintah itu sudah bagus, karena di tempat saya yang namanya Ponska ya, itu bahkan sekarang umpama jatah orang itu bisa dikatakan 5, bisa mengambil 6 atau lebih. Karena apa? Ada sebagian orang yang nggak diambil. Sebetulnya pupuk itu sangat bagus sekali. Contohnya sekarang, setiap kan mungkin sudah 3 kali periode tanam itu kita atur. Sekarang tidak ada yang namanya patah leher. Itu semua tanaman hampir dari mulai tanam ke mata, kemudian isi biji, itu sekarang bisa dilihat tanamannya bagus-bagus semua. Tidak ada yang busuk batang, tidak ada yang patah leher, dan serangan hama karena itu berkurang karena pupuknya berimbang, ponskanya banyak. Alah rahasianya jane kuwi jane. Jadi di situ itu letak utamanya. Memang ada sebagian petani kalau kita terlalu banyak ponska atau mungkin ponsa mungkin di tanah kita mungkin agak liat ya, atau mungkin atos garapane. Tapi ya kita dengan kebijakan pemerintah yang seperti itu ternyata hasil kita itu meningkat dari tonase gabah itu terutama yang bisa kita lihat itu tonasenya meningkat. Kemudian hasilnya bulir padi itu bersih dari ujung pangkal sampai pangkal berikutnya itu isi semua. Beda kalau kita kebanyakan urea itu mungkin bisa jadi daun bendera. Daun bendera itu habis ke mata itu mungkin daun benderanya sudah pada mengering. Ini hampir tidak ada, hampir semuanya sehat. Jadi kelebihannya di situ menggunakan pupuk Ponska. Jadi isinya, tonasenya itu meningkat. Cuman sekarang yang perlu kita edukasi ke petani itu penggunaan pupuk berimbang. Nah, nanti kalau sudah terbiasa ya hasilnya juga bagus. Sebetulnya dari pupuk itu nggak dikurangi. Cuman kalau memang nggak punya kartu tani, seolah-olah pupuk mahal karena nggak punya kartu tani sehingga tidak bisa menebus pupuk yang
pupuk yang bersubsidi, sehingga kalau beli sekarang mungkin hampir 600 ya. Jadi selisihnya sudah untuk ngangsur sepeda motor aja bisa. Oh, saya jadi paham sekarang. Jadi paham. Jadi yang selama ini disampaikan ke publik, ke masyarakat yang awam, yang tidak tahu tentang dunia kepertanianan, dunia tentang kelompok, itu adalah pupuk itu mahal karena memang itu non subsidi gitu toh Mas. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kadang anggap apa pupuk itu langka, padahal sebenarnya pemerintah pengen menggeser dari pupuk urea ke pupuk berimbang. Jadi tidak ada yang hilang, hanya sekedar dikurangi. Yang kalau ureanya dikurangi. Ureanya dikurangi, tapi pupuk berimbangnya ditambah. Oh, seperti itu. Jadi kemudian budaya juga Mas, ini yang pengaruh Mas. Jadi budaya orang yang menggunakan pupuk yang selama ini hanya urea saja, itu juga berpengaruh Mas terhadap apa? Terhadap penyakit, terhadap keadaan tanaman. Nah, itu yang selama ini makanya padi sering gagal panen itu karena terlalu menggunakan urea yang berlebihan. Jadi mungkin jadi pengetahuan warga Bolong ABI, warga Taman Martani dan kelompok tani di sekitar wilayah Taman Martani bahwa pupuk berimbang itu sebuah tuntutan, sebuah budaya baru yang harus kita kedepankan, karena dengan kebutuhan pupuk berimbang ini insya Allah tanaman lebih subur, lebih bagus, hasilnya juga lebih maksimal ya Mas. Lebih maksimal. Oke. Kemudian ini Mas, jadi selama ini kan yang kartu tani ini memang dilematis. Di satu sisi banyak anggota petani itu malas, dalam tanda kutip malas, keset golek kartu tani semau gue. Di sisi lain mereka butuh pupuk, padahal kita tahu pupuk subsidi itu hanya diberikan pada anggota kelompok yang aktif di kelompok, kan seperti itu Mas. Nah, ini menyikapi misalnya di tempatnya Mas Beni mesti ada toh yang tidak aktif, kemudian tapi butuh pupuk, terus kartunya tidak tercatat, tidak punya kartu tani tapi butuh pupuk, itu piye Mas caranya mengantisipasi itu yang jenengan? Ya kan pokoknya kalau petani di kelompok saya, baik itu kelompok aktif maupun tidak aktif, yang jelas karena dia semua petani itu dengan sendirinya masuk anggota kelompok tani, cuman dia itu kelompok aktif atau pasif. Jadi sekalipun pasif itu kalau dia mempunyai lahan di wilayah Kramen Kebon, ya mestinya mendapatkan jatah pupuk sesuai luasan lahan. Gitu. Ya. Jadi mungkin ini trik yang berbeda ya kalau di Kramen, mungkin barangkali di kelompok Kramen mungkin yang meskipun tidak aktif tetap dapat jatah itu ya Mas. Tapi beda juga di kelompok yang lain. Kalau di kelompok saya di dalam itu Mas, yang tidak aktif memang tidak kita berikan pupuk, terutama yang subsidi. Karena kita lanjutkan Mas Beni. Kita lanjutkan. Jadi pupuk kalau di dalam kelompok yang tidak aktif tetap kita paksa untuk aktif Mas. Karena memang, tapi kalau kelompok Kebon Kramen itu pokoknya dapat semua. Oh iya. Tapi ini ternyata di kelompok saya di dalam itu ternyata bisa memicu mereka untuk kemudian aktif. Pak Kong, masih berapa menit lagi Pak? Masih 6 menit. Oh 6 menit lagi. Oke, kita tanya-tanya di luar kartu tani Mas. Jadi kartu tani itu adalah memang jadi grand isu kita yang di petani-petani Indonesia sekarang lagi nyinyir tentang kartu tani ini, karena memang di satu sisi merepotkan, tapi di sisi lain subsidi tepat untuk petani itu ya lewat kartu tani itu. Gini Mas, ini kita ngobrol agak di luar kartu tani. Ini bicara tentang petani Indonesia. Sekarang kan kalau petani kan termasuk termasuk profesi
yang tidak digemari, dalam tanda kutip Mas, tidak digemari. Nah ini Mas Ben ini, Pak Kowang, ini beliau sempat dulu jadi manajer di perusahaan Korea ya Mas. Ini kemudian kok sejarahnya kemudian mengambil keputusan jadi tani, dan ternyata juga bisa menghidupi ini. Ini pripun Mas, ada sejarah-sejarah yang bisa diceritakan ke kita? Nah, kalau faktor pekerjaan itu yang jelas kan apa ya, kita ada faktor kejenuhan. Satu itu faktor kejenuhan. Kemudian kita jadi beralih profesi, bukan beralih sebetulnya, karena saya sejak kecil dilahirkan dari keluarga petani. Jadi sehingga hal-hal yang kaitan dengan petani itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Dan ternyata kita terapkan dalam kehidupan itu ternyata lebih rileks, lebih bebas, waktunya lebih banyak luang. Jadi, ya. Sehingga apa kaitannya dengan ya mungkin hasil itu bisa kita manage, kita itu mau apa ya, kita mungkin mau hasil harian misalnya, harian itu kita ada tanaman yang mungkin hortikultura. Oh ya. Kalau harian itu nanam hortikultur misalnya Mas? Ya ada tanaman sayuran banyak kan, sini ada tanaman gambas, terong. Oh gambas, terong, kacang. Oh kacang. Itu bisa setiap 2 hari kan. 2 hari sekali panen. Oh ya. Oh itu tinggal kita agar profesi petani itu menarik. Salah satunya ketika iso panen harian. Nah itu ya dengan sayur itu. Ya. Oh oke. Yang lain Mas, untuk yang lain? Yang lain kan kemudian kita ada andalan juga sekarang, ada jagung, itu mungkin bisa periodik. Kemudian ada tanaman padi yang mungkin sekali tempo pas musim penghujan seperti ini kan kita lebih banyak ke tanaman padi, sehingga kan itu bisa kita manfaatkan untuk kasarane gonge nek apa cara panen. Nek kalau panen yang katakanlah tiap hari panen itu bisa jadi cukup dicake untuk harian dalam berumah tangga ya toh. Mungkin kalau yang sekali panen dapat besar kan bisa jadi untuk biaya-biaya yang lain, ada biaya sekolah, biaya itu lewat yang periodik itu tadi. Oh ternyata ini toh mungkin sobat Ngabei dan teman-teman sobat tani itu ternyata ada trik juga agar profesi petani itu menarik. Yang pertama adalah jelas waktu luangnya lebih banyak, lebih bebas, lebih merdeka karena tidak terikat dengan siapapun. Kemudian ada trik lagi, biar punya pendapatan harian itu nanam sayur, hortikultur ya Mas. Kayak timun, kacang, gambas itu kan 2 hari sekali panen. Kan nggih, mboten Bu. Bisa menambah penghasilan harian. Jadi butuh nggo masak, nggo apa-apa iki iso harian. Kemudian untuk yang kemudian periodik tapi jangka waktu agak lama ya tanaman jagung, padi itu bisa ditanam. Sekarang harganya bagus juga ya Mas itu ya Mas. Oh ternyata itu toh yang kemudian mengakibatkan pertanian itu menjadi menarik. Oh ya. Nggih. Yang terakhir ini, yang tadi disampaikan Mas Benny bahwa menurut penjenengan Mas Benny ini terakhir profesi petani biar ini kan selama ini kan petani banyak sudah males lah nenggon pertanian kuwi. Itu kiatnya men pertanian itu bisa menarik kaum muda milenial. Iya Mas, profesi petani tidak musnah gitu loh. Kan itu sudah merupakan program pemerintah, terutama Kabupaten Sleman ya. Itu kan sudah ada penggalakan petani milenial. Ya, diharapkan dengan petani milenial itu nanti kelanjutan bercocok tanam, kemudian ketahanan pangan di Kabupaten Sleman khususnya kan bisa terjaga. Itu kan sudah dikatakanlah dikasih motivasi dan difasilitasi oleh pemerintah. Misalkan ada bantuan apa ya, Alsintan, alat
pertanian. Itu kemudian ada penyediaan bibit sehingga mengurangi apa itu biaya atau kos dari petani itu. Kemudian ada penggalakan biar tidak kita yang tanamnya itu cuman monoton atau itu saja. Sekarang ada penggalakan petani bawang merah, kan terbukti ada sekolah lapangan juga. Tapi yang khusus yang milenial ini, yang milenial Mas itu Mas. Oh, banyak program juga. Oh, ternyata sudah ada program Sobat Ngabei ini ternyata di kabupaten, di pemerintah kabupaten itu sudah ada program petani milenial yang memang pengen menyupport keberadaan petani-petani muda, petani-petani baru biar mereka lebih tertarik di dunia pertanian. Ya mungkin dengan program-program seperti sekolah lapangan, kemudian nanam apa itu brambang, kemudian yang lain lah, penyediaan bibit, obat yang itu disupport agar petani milenial itu bisa tumbuh, bisa berkembang, kira-kira seperti itu. Dan Mas Beni ini apa? Terima kasih buat Mas Beni ya. Ini ternyata ada beberapa wawasan yang kemarin tidak sempat kita pahami tentang kartu tani, tentang posisi pupuk sekarang. Kemudian dengan tadi juga disampaikan bagaimana triknya menjadi petani, menora biar bisa ada hariannya sehingga petani itu menarik. Nah, ini sudah disampaikan oleh Mas Beni yang memang petani asli yang memang hidup dan mencari penghasilan di tanaman, menjadi petani. Ini tadi sudah disampaikan banyak hal. Gitu Mas Beni, ini sebelum podcast kita tutup, ini kita yayal dulu nih Pak Kuang. Oke, siap. Nanti kalau saya bilang Bolong Ngabei, nanti bilang wani gete. Kita yayal aja. Bolong Ngabei, wani gete. Terima kasih. Selamat siang.